Ada yang bikin ibu-ibu nih penyakitan, nengok emas kawan, kelihatan gelang kawan. Balik dari pengajian, ngapa kamu? Kata suami. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kata suami. Ya Allah Kang, mau tak tili istrinya Bukades. Wih, kuning. Terus pingin. Makanya ibu-ibu, ini saran saya sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu rajin ke tempat pengajian, minta tolong kalau datang ke tempat pengajian mata dijaga. Bu, kalau datang di sini ada pengajian dari rumah ke rumah kan? Ada wirid kan? Kalau wiritan ibu-ibu, tolong jaga dua hal. Pertama, jaga mata. Kalau masuk rumah orang, jangan semua lemari orang ditengokin. Gordennya ditengok. Ya Allah yuk, kok cantik gorden lo yo. Aku ngomaku elek lo yuk. Bekas sarungi kakakmu tak kayak gorden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, semuanya saya minta bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Semuanya salawat. Allahumma salli sayyidina wa ala ali. Subhanallah. Semua. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, siapa duluan? Yang saya hormati orang tua kita bersama ya. Bapak Kepala Desa yang hadir, Kepala Desa Bukit Raya. Ini kampung apa disebut Bukit Raya, Pak? Hah? Oh, sepakatnya Bukit Raya. Enak jawab yo. Kemudian yang kita hormati para alim ulama, ustadz-ustadz kita yang Masya Allah hadir semua di atas. Begitu juga ketua panitia yang luar biasa telah menyampaikan tadi kata sambutannya. Begitu juga para imam masjid. Kemudian yang saya hormati ketua dari PSHT. Siapa tadi nama bapak ini? Bapak Solehun Damas ya. Alhamdulillah tadi udah sempat kenalan. Begitu juga yang saya banggakan tim Hadroh. Nama tim Hadrohnya apa mas? Hah? Ahbabul Mustafa. Masya Allah. Artinya apa? Artinya apa? Lali bu, lali. Begitu juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, semua hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkah kehadiran kita, yang susah Allah hilangkan kesusahannya.
Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, yang bawa anak, mudah-mudahan anaknya hafal Al-Quran. Yang hadir malam hari ini yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang masih janda, mudah-mudahan nikah lagi. Yang masih duda, mudah-mudahan jumpa istri. Begitu juga yang belum nikah, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doa kita bersama, mudah-mudahan kampung Bukit Raya ini Allah berikan nikmat yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita kumpul di tempat ini, tujuan kita sama. Niatnya bukan karena melihat ustadznya, niatnya bukan karena diundang, niatnya karena ingin mencintai Nabi. Sebab kenapa? Tidak ada cinta yang paling tertinggi kecuali cinta kepada Allah, setelah itu cinta kepada Nabi. Orang tidak disebut beriman kalau dia lebih cinta harta ketimbang cinta kepada Nabi. Nyumbang acara cuma 2.000, beli HP 2 juta, belum disebut mencintai Nabi. Betul tidak? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk lipstik istri gincu, Bu, gincu, Bu, gincu, ngerti gincu? Apa bahasanya di sini? Ilati nggak usah keluar. Lipstik, lipstik. Untuk lipstik 200.000. Untuk maulid 10.000, nggak imbang. Makanya Nabi menyampaikan melalui sahabatnya namanya Anas bin Malik, yang pernah jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi 10 tahun dia tempat Nabi, bekerja dengan Nabi, bersama dengan Nabi, tidak pernah merasakan kena marahi. 10 tahun kerja tidak pernah dimarahi. Ada kita di sini punya karyawan 10 tahun nggak pernah marah sekalipun sama karyawannya. Loh, ada tidak? Wih, sombong-sombong banget orang di sini. Bu, 10 tahun punya pembantu, nggak pernah marah sama pembantu. Ada nggak? Ada. Bu, 10 tahun ibu nikah sama suami, berapa kali marah? Bapak, oh Pak, boleh nanya enggak? Boleh nanya enggak? Bapak, satu hari berapa kali dimarahi istri? Sering? Bahagialah Pak, bersyukurlah, sebab Bapak terbebas dari siksa kubur. Sebab kenapa? Karena mohon maaf, malaikat tidak pernah mau menyiksa orang yang kalau di dunia sudah tersiksa dengan mulut istrinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagian son boleh dinaikkan suaranya enggak? Son, naikin suaranya Mas. Saya udah 2 bulan suara dipakai, jadi agak serak, butuh suara kuat. Ya kalau ada panitia nyiapin jahe, nggak apa-apa. Kalau ada. Sahabat Nabi Anas bin Malik 10 tahun bersama dengan Nabi. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatun. 10 tahun saya bersama Nabi,
Kemana Nabi? Ke situ saya. Nabi berperang, aku ikut berperang. Kata Anas bin Malik, 10 tahun bersama Nabi, ma'aba Rasulullah, Nabi tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Kita kalau makan sering mencaci. Makan goreng keasinan, makan bakwan melempem, makan sayur nggak ada rasa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, salah satu sifat Nabi kalau kita ingin contoh, tidak suka mencaci makanan dan segala bentuk lainnya. Mencaci makanan nggak boleh, apalagi mencaci istri, apalagi mencaci suami, apalagi mencaci ustad. Ustadz putih, kok aslinya? Tengok mencaci. Pak, Pak, nggak boleh mencaci, betul Pak? Karena siapapun orang nggak suka dicaci. Jelek orang dibilang jelek pasti nggak suka. Pendek orang dibilang pendek pasti nggak suka. Pesek dibilang pesek nggak suka. Ireng dibilang ireng nggak suka. Orang itu suka dipuji, betul nggak? Maka Nabi adalah sosok yang paling pandai memuji. Contoh, Nabi kalau manggil sahabatnya dengan panggilan yang mereka senangi. Nabi punya sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, meninggal tahun 57 Hijriah. Ini orang masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi memanggil namanya dengan Abu Hurairah. Abu ayah, Hurairah kucing. Dia memanggil dengan nama ayah kucing. Sebab kenapa? Abu Hurairah orang yang paling suka melihara kucing, sehingga Nabi memanggilnya Aba Hurrin atau Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah suka kalau dipanggil dengan Abu Hurairah. Ada kadang-kadang orang nggak suka kalau dipanggil itu. Contoh, giginya maju ke depan, lalu kemudian kita bilang jonggos, nggak suka. Ada orang hitam kita panggil tam, nggak cocok. Maka kalau dia nggak suka, jangan biasakan memberi gelar orang yang tidak pantas. Sopo iku yuk? Iku senglambinin doer. Sopo Kang? Halah, Parmin. Ngopo Parmin? Si modal mancis. Rupanya kemana-mana Pak Parmin nih kalau jumpa dengan kawan cuma bawa mancis, nggak pernah bawa rokok. Jumpa kawan sebatang, jumpa lagi sebatang, modalnya cuma mancis aja, sehingga orang menyebutnya Aba Mancis. Bapaknya merokok, bapaknya rokok, bapaknya korek. Makanya bapak biasakan memuji orang, ibu-ibu juga memuji orang, ya Bu. Bu, Bu, muji suami, suami dipuji. Kalau suami pulang dipuji, abang ganteng. Nanti suami Bu lenje, ih pandai kata dia. Boleh, asalkan dipuji. Dan mohon maaf Pak ya, termasuk perempuan adalah sukanya dipuji. Semarah-marahnya perempuan kalau sudah dipuji luluh hatinya, ya Bu. Nesu dipuji luluh hati. Tuh kelemahan ibu-ibu, asal udah dipuji suami, oh, kue dek perempuan paling tercantik di Bukit Raya. Masa bang? Bola matamu yang paling bulat di sini. Iya bang. Itu perempuan Pak, mohon maaf, udah nggak bisa tidur semalaman. Makanya ibu-ibu biasanya kalau keluar rumah penampilannya pasti ingin dipuji, betul Bu? Makanya pakai lipstik, pakai bedak, bahkan kadang-kadang dandanannya lebih lama ketimbang sholatnya.
Sholat 5 menit selesai. Dandan 20 menit nggak selesai. Pakai baju, lalu ukur kanan, mereng kiri, ukur lagi, tengok lagi, nggak cocok, buka, ganti lagi. PA. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka Nabi tidak disebut orang beriman sebelum kita mencintai Nabi, lebih mencintai anak, lebih mencintai suami, lebih mencintai istri dan saudara lainnya. Itu yang disebutkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Kalian, kata Nabi, tidak disebut beriman sebelum kalian lebih cinta terhadapku ketimbang anak, ketimbang ayah, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia. Kalau ada seorang suami lebih mencintai istri ketimbang Nabi, itu yang kadang-kadang membuat suami pelit dalam agama. Padahal mohon maaf, cinta istri sampai waktu kita hidup. Bahkan ada kadang-kadang cintanya kandas waktu kita sakit. Saya punya kawan cerita, dia sakit kecelakaan, kakinya patah, ditinggalin sama istrinya. Pak, oh Pak, kira-kira kalau Bapak sakit parah, istri Bapak setia nggak sampai Bapak mati? Pak, Bapak sakit, lumpuh, melaku raiso, cari nafkah nggak bisa. Kira-kira Ibu masih setia nggak? Bu, setia nggak? Bapak sakit parah, oh sampai gila ini, setia nggak? Uang nggak ada lagi, Ibu sekarang yang jadi cari uang, setia nggak? Bu, setia enggak? Enggak Pak, enggak. Pak, ini yang Bapak perjuangkan mati-matian, yang Bapak belikan bedaknya, yang Bapak belikan lipstiknya, yang Bapak belikan bajunya, yang Bapak belikan tasnya. Waktu sehat diurus, waktu sakit sincan bulu-bulu. Kasihan dulu. Aku nggak manas-manasin. Sekarang Bapak saya tanya, Ibu sakit? Pak, Ibu sakit? Pak, Ibu sakit? 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 Orang iso ngopo-ngopoin, dipegang-pegang nggak bisa lagi. Apa nyekeli opon nih? Wis tulang wae. Sudah? Kira-kira Bapak masih setia nggak? Setia nggak? Saya pengen dengar suara laki-laki. Masih setia nggak? Keren. Kadang-kadang istri masih cantik aja diduakan, iya Bu ya. Betul nggak Bu? Asal harga sawit naik, udah kaya sedikit, sama istri yang pertama dilupakan. Padahal orang laki-laki tidak bisa sukses tanpa dukungan istri yang hebat. Loh, nggak percaya ya? Saya ulang sekali lagi, kita laki-laki nggak bisa berhasil, nggak bisa buat apa-apa tanpa dukungan istri yang hebat di belakangnya. Makanya yang hebat tuh ibu-ibu. Ya Bu? Ya Bu? Mau berangkat suaminya, kalau nggak diurusin ibu-ibu, mana sanggup kami nih bapak-bapak. Bulan puasa, istrinya marah, balik kampung, terpaksa suami tengah malam sahur sendirian, masak sendirian, bikin bukaan sendirian, 3 hari masak sendiri, 3 hari sahur sendiri, bahkan 1 minggu dalam kesendirian, ngomong dalam hati, nyesel aku nyuruh istri pulang. Makanya bapak-bapak kalau marah sama istri, selesai dulu bulan puasa, biar gak masak sendirian. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, nih ibu-ibu ini luar biasa nih.
pengorbanannya hebat. Kadang-kadang siap nggak makan. Ya Bu? Bu, nasi ada, suami belum makan, anak belum makan, ibu belum makan. Milih makan siapa duluan? Anak atau suami? Bu, anak atau suami? Sekarang anak sudah makan, nasi tinggal satu, suami belum makan, ibu belum makan. Milih suami yang makan dulu atau ibu dulu makan? Setia Pak, setia. Makanya bapak-bapak jangan coba-coba menyakiti hati ibu-ibu. Sebab mohon maaf, kalau bapak menyakiti hati ibu-ibu, tangannya diangkat ke langit, Allah mengijabah doanya yang tersakiti, maka siap-siaplah gagal dalam hidup kita. Pak, oh Pak, saya boleh jujur nggak? Sampai hari ini Pak, dibilang orang saya berhasil, itu karena memang dukungan ayang beb saya. Saya serius Bu. Istri saya, Bu, istri saya, Ustadz udah nikah? Alhamdulillah Bu, udah 2. Ya Bu ya, alhamdulillah udah 2 anaknya. Udah melotot aja matanya. Emang apa salahnya sih Ustadz punya istri 2? Bu, apa salahnya sih Ustadz punya istri 2? Ada yang salah nggak? Nggak ada kan? Kebayang nggak ibu-ibu? Malam ini saya tablik akbar di sini. Besok malam saya ke Sumatera Utara. Habis dari Sumatera Utara saya ke Kampar. Kan capek, letih. Kalau ada 2 orang yang nguruskan lebih enak ya. Iya nggak? Bu, iya nggak? Memang sampai hari ini masalah poligami belum tuntas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya hanya ingin ngambil bahwa Nabi sayang sama kita, bahwa Nabi mencintai kita. Bahkan Nabi menyebutkan tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai Nabi melebihi dari dirinya sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ada apa?" "Ya Rasul, saya punya harta." "Terus?" "Tapi ya Rasul, harta saya ini masih ada di rumah." "Ada apa itu wahai Umar?" "Ya Rasul, apakah saya ini termasuk orang yang mencintai engkau?" Maka kata Nabi, "Belum." "Kenapa ya Rasul?" "Karena engkau lebih mencintai anakmu." "Kenapa ya Rasul?" "Karena engkau lebih mencintai hartamu." "Kenapa ya Rasul?" "Karena engkau lebih mencintai duniamu." "Sebelum engkau meninggalkan itu semua, lebih cinta kepadaku, maka engkau belum termasuk orang yang mencintai aku." Bayangkan Bapak Ibu, Umar bin Khattab belum termaksud orang yang beriman sebelum dia meninggalkan harta, meninggalkan tahtanya demi cinta terhadap Nabi. Makanya malam hari ini kita ngukur kecintaan kita kepada Nabi. Ada seorang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam berjumpa kepada orang yang dia siksa. Zaman belum Islam, masih jahiliyah. Ada orang namanya Abu Sufyan, dia siksa sahabat. Saat dia siksa Bapak Ibu, dia ngomong sama sahabat ini, "Mau nggak engkau bawa Nabi menggantikan engkau? Engkau pulang, Nabi hadir di sini." Waktu itu dia masih ngomong Muhammad. Muhammad berada di sini, engkau pulang. Kalau engkau bisa membawa Muhammad kemari, engkau saya bebaskan. Kata nih orang, apa kata dia? "Lebih baik saya engkau bunuh. Lebih baik saya engkau cincang-cincang. Lebih baik saya engkau cekik. Lebih baik saya engkau penjarakan ketimbang Rasulullah tertusuk duri hanya sedikit saja." Begitu cintanya para sahabat. Ketimbang Nabi tertusuk duri, lebih mending saya dicincang. Begitu rasa cintanya sahabat. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, udah mulai impaknya? Oh ya sudah, iklan dulu.
Bu, bau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kotak infaknya tadi udah siap? Sudah diisi? Kok storing mas? Atau saya yang terlalu lasak ya? Saya Bapak Ibu memang terkenal ustadznya lasak. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang aku pulang gak pamitan. Cinta kepada Nabi, al-mahabbah biduni tahiyah. Cinta itu perlu bukti. Orang tidak disebut cinta kalau nggak ada buktinya. Kenapa kita cinta kepada anak? Buktinya anak kita sekolahkan. Bohong orang tua sayang anak kalau anak nggak disekolahkan, sibuk beli gelang besar-besar. Ustadz, sudah saya sekolahkan anak yang nggak mau, itu beda cerita. Tapi kalau kita sebagai orang tua hanya sibuk mencari harta, sibuk beli harta, sibuk beli barang, lupa nyekolahin anak, tanda orang tua nggak sayang kepada anak. Orang-orang tua dulu, makanya anak-anaknya berhasil, walaupun susah-susah, biar dia susah, yang penting anak sekolah. Betul Bu? Bu? Betul? Biar orang tua dulu pakaian apa adanya, yang penting anak sekolah. Saya punya emak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 10 orang anaknya. Saya anak nomor 5. Kami 10 orang semua disekolahkan. Dan di depan mata saya, ibu saya nggak pernah pakai gelang kuning-kuning di tangannya sampai saya menikah. Sebab kenapa? Demi mentingin nyekolahkan kami anak-anaknya. Tapi alhamdulillah 2019 karena perjuangan orang tua yang selama ini bersimbah darah dan air mata, saya bawa orang tua umroh di tahun 2019. Ketika orang tua saya melihat Ka'bah, menangis dia di depan Ka'bah itu. Dia angkat tangannya, ya Allah, rasa letihku selama ini membesarkan 10 anak-anakku. Akhirnya engkau muliakan aku. Dibawa salah satu seorang anakku menghadap kemari. Saya bukan ingin bangga menceritain saya, tapi saya bangga terhadap emak saya. Dia rela nggak beli gelang, dia rela nggak beli kendaraan. Yang penting kami 10 orang sekolah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tadi ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, namanya Umar bin Khattab, ya Rasul, nggak apa-apa kalau begitu. Sekarang apa yang kau miliki akan kuserahkan kepada engkau. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kafaya Umar, cukup wahai Umar, cukup. Engkau telah betul-betul menunjukkan cintamu kepadaku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Contoh yang kedua, ada seorang sahabat. Jadi sahabat Nabi yang kedua disiksa nih sama Abu Sofyan. Waktu itu Abu Sofyan masih non-muslim. Setelah disiksa, apa kemudian kata dia? Bawakan Muhammad kemari. Kata orang ini, satu duri saja yang terkena ke kaki Nabi, lebih baik saya yang dibunuh ketimbang duri nyucuk kaki Nabi. Begitu Bapak Ibu sayangnya dan cintanya mereka kepada Nabi. Makanya kata Abu Sofyan, ma ra'aitu minan nas yuhibbu ahadan ala ahadin ka hubbi Muhammadin Muhammadan. Seumur hidupku saya tidak pernah melihat orang yang paling mencintai orang lain kecuali kecintaan umatnya Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Bapak Ibu, kecintaan mereka kepada Nabi totalitas. Kalau kata Nabi berangkat, berangkat. Bahkan ada riwayat saya baca, pernah suatu ketika Nabi itu perang.
Saat perang Bapak Ibu, mereka sahabat-sahabat ini kalah. Saat kalah, malamnya semua sahabat hampir luka 5 luka. Ada yang 10 luka, ada yang 20 luka. Semua badannya berdarah-darah. Tiba-tiba di waktu subuh, Nabi mengumumkan bahwa yang perang tadi malam, yang nyampe tadi malam, habis terbit matahari, semua harus berangkat. Sampai-sampai dikisahkan ada 2 anak muda, usianya 15 tahun, usianya 16 tahun, seluruh tubuhnya luka, tangannya luka, kakinya luka, kepalanya luka, mukanya luka. Yang satu dengan yang kakaknya berkata apa? Dengar apa yang disampaikan oleh sahabat, bahwa kita hari ini berangkat lagi perang. Si abangnya ngomong, lo tengok dong, kan aku lagi luka. Si adik ngomong, cangkemmu, aku juga luka nih. Ya udah, jadi gimana? Berangkat enggak? Berangkat guys. Tapi kita luka. No what, enggak masalah. Kita jalan bagaimana? Enggak usah pikirin. Ini perintah dari Nabi. Nabi bilang berangkat, kita jangan sampai mati, tapi tidak ikut jihad. Jadi kata abangnya berangkat. Iya dong. Jalan, tapi luka, berangkat. Luka lo mas, berangkat. Luka mas, payah melaku, berangkat. Akhirnya Bapak Ibu, dalam kisah itu disebutkan, abang dan adik ini, mereka pegang-pegangan. Mereka kemudian satu kali ngangkat abangnya, yang kedua abangnya nyeret adiknya. Ditarik abangnya. Setelah itu abangnya maju ke depan, ditarik adiknya ke depan. Nyampe 2 langkah, berhenti. Tunggu bentar bro, capek. Oke, cepat ya, Nabi udah manggil. Setelah itu jalan lagi, adiknya narik abangnya. Setelah nyampe, abangnya narik adiknya. Setelah itu nyampe, tarik lagi. Sampai di hadapan Nabi. Dan Nabi mendoakan 2 orang ini. Mereka masih muda, kecintaannya kepada Nabi nggak tanggung-tanggung. Anak muda sekarang dengan Nabi kita banyak yang nggak kenal. Dengan Andin kenal, dengan Al kenal, Raffi Ahmad kenal, sama Nabi nggak kenal. Begitulah Bapak Ibu keadaan kita zaman sekarang ini. Anak-anak kita lebih banyak mengidolakan artis daripada Nabi. Lebih banyak mengidolakan selebritis daripada Nabi. Bapak Ibu kalau mengidolakan orang apa yang dilihat? Pertama dari suara. Rhoma Irama banyak penggemarnya. Apa sebab? Suaranya bagus, dikenal Raja Dangdut. Lagunya termaksud di antaranya. Biar saya nyanyikan sedikit liriknya. Begadang jangan begadang. Kan lagunya Rhoma Irama ya. Karo Ariel Noah beda lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau dari suara kita mengidolakan orang Pak, nggak ada suara yang paling bagus kecuali suaranya Nabi. Nabi kalau baca Quran, sahabat yang di belakang sanggup berjam-jam berdiri menunggu supaya ruku. Kalau Nabi baca Quran, Masya Allah, kita yang di belakang, kalau Nabi baca ayat tentang neraka, nangis. Kalau ayat yang dibaca tentang rahmat, kita pengen dapat rahmat. Kalau Nabi berbicara tentang masalah neraka, seolah-olah kaki kita dah masuk neraka. Begitu hebatnya Nabi dalam membaca Al-Quran. Makanya orang-orang kalau Nabi sedang baca Quran, maka semua mereka ketakutan dan semua mereka pengen masuk Islam. Sebab kenapa? Bacaan Quran Nabi, suara Nabi top marko top. Ariel Noah lewat, giring apalagi yang calon capres sekarang tuh lewat. Siapa suara orang di Indonesia paling bagus? Ebit GAD lewat, Iwan Pas lewat. Sebab kenapa? Suara Nabi Bapak Ibu paling terbagus. Kita pet-pet aja ngomong. Nabi Bapak Ibu kalau tidur kelihatan kayak bangun. Tidurnya Nabi Pak kelihatan ganteng.
Bapak-bapak nih kan kelihatan ganteng waktu bangun kayak gini. Kalau udah tidur, ada yang Pak, tidur. Nah. Ibu-ibu malam hari ini kelihatan cantik karena kenapa? Karena bangun. Coba tidur, ada yang rambutnya pas awak nengok, ya Allah Robbi mak lampir, rupanya istrinya. Iya kan? Kita ini Pak kelihatan tampan waktu kita bangun. Nabi duduk kelihatan hebat, lagi berjalan kelihatan hebat, lagi di dalam jemaah kelihatan hebat, memimpin perang Nabi kelihatan hebat, dalam segala hal Nabi kelihatan hebat. Kalau kita Pak beda-beda. Ada yang hebat jadi tentara. Iya Pak, tentara hebat. Waktu jadi tentara pakai baju tentara, nyampe rumah dimarahi istri, nggak hebat lagi. Sama kita Pak, santai Pak ya. Aku ceritain saya sendiri. Ceramah berapi-api, istri ngomel. Kita nih hebatnya cuma beda Pak. Ada yang hebat dalam bidang agama, nggak hebat dalam bidang bahasa. Iya kan? Kalau ceramah hebat, cuma kalau bahasa kurang. Ada yang mohon maaf hebat cuma masak. Kalau nyuci baju sering nggak kering. Bapak-bapak bidang dodos hebat, cuma kalau misalnya disuruh gores nggak pandai. Kita hebatnya ibu-ibu ada bidang-bidangnya. Nabi dalam segala hal tetap hebat. Makanya kalau kita mau mencontoh Nabi sempurna, itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul contoh teladan yang baik. Mau nyontoh apapun nggak ada contoh yang lain. Rumah tangga yang paling romantis, rumah tangga Nabi. Nabi manggil istrinya ya Umairah. Bahkan Bapak Ibu suatu ketika, Pak, oh Pak, dengar cerita nih Pak. Pernah Nabi balik. Pas Nabi balik, Nabi tutup pintu. Assalamualaikum. Istrinya jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Nabi buka pintu. Nabi nengok. Aina zauzati? Di mana ayang beb? Aina zauzati? Di mana ayang beb? Rupanya Bapak Ibu, waktu Nabi buka pintu, istrinya sembunyi di belakang pintu. Saat Nabi masuk, aina zauzati? Aina zauzati? Aisyah dari belakang pintu keluar. Lalu dari belakang merangkul Nabi. Nabi berbalik. Lalu Nabi cium. Mesra enggak? Bu, mesra enggak? Mesra kan Pak? Nah, nanti ibu-ibu, Bu, balik dulu. Balik duluan. Bapak-bapak pulang belakangan Pak. Ketok pintu. Assalamualaikum. Jawab apa Bu? Waalaikumsalam. Ibu-ibu cepat lari ke belakang pintu. Bapak-bapak masuk. Cenet. Lalu nengok. Loh, istriku mana? Istriku mana? Ibu cepat dari belakang pintu keluar. Lalu dari belakang pelan-pelan jalan. Rangkul bapak dari belakang. Bapak kemudian kaget, ditarik tangannya, lalu dibanting. Dubes. Dikirain maling. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi romantis. Betul nggak? Makanya rumah tangga yang paling hebat, rumah tangganya Nabi. Nabi di rumah nggak pernah marah-marah, betul kan? Bahkan kan Nabi pernah ya
Pulang malam-malam, riwayatnya udah terkenal nih. Nabi pulang malam-malam, tiba-tiba ngetok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali tokok pintu, 3 kali ngucap salam. Nabi dari dalam, istri dari dalam, rupanya nggak keluar. Nabi ambil serban, Nabi bentangkan di depan pintu rumah, lalu Nabi tidur. Tengah malam istri terbangun, nengok sebelah kanan, megang sebelah kiri, kok Nabi nggak ada. Keluar rumah, setelah buka pintu, ternyata Nabi tidur di depan pintu. Sebab kenapa? Takut membangunkan istri. Ya Pak? Ya Pak? Pak, takut bangunin istri. Makanya bapak-bapak, kalau misalnya ibu ketiduran, bapak tokok pintu 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pintu nggak dibuka, gampang. Sarung buka, bentangkan. Setelah itu bapak tidur di situ. Istri tengah malam megang kanan, megang kiri. Bapak nggak ada, buka pintu. Setelah buka, nampak lobong. Kok ada di luar? Kata suami, matamu setengah mati, aku bangunkan. Kok nggak bangun-bangun? Kau tidur persis kayak pampir. Nggak dibuat sesajen, nggak bangun-bangun. Besok kau tidur di luar, aku di dalam, kata suaminya. Ini yang nggak benar. Ustadz, apakah cuma di situ romantisnya Nabi? Enggak lah. Bapak Ibu, Nabi itu terkenal biasa ngajak istrinya jalan-jalan. Makanya termasuk ciri-ciri suami yang romantis ngajak istri jalan-jalan. Cuma mohon maaf, istri sekarang jalan-jalannya beda. Kalau istri Nabi dulu diajak jalan-jalan ke padang pasir. Kalau ibu diajak jalan-jalan ke kebun, mau nggak? Mau. Diajak jalan-jalan ke kebun, mau nggak? Nengok-nengok buah sawit, nengok kali lawar, nengok apa berondolan, mau nggak? Nggak mau rata-rata. Ibu-ibu semangatnya kalau diajak jalan-jalan ke Pekanbaru, nengok mall, pas masuk mall, nengok. Bahkan aku pernah lo nengok ibu-ibu masuk ke mall, ya Allah Rabbi, rusuh. Semua pakaian dipegangin, semua pakaian dicobain, beli enggak, enggak izin loh. Kadang-kadang bikin ibu-ibu nih penyakitan, nengok emas kawan, kelihatan gelang kawan. Balik dari pengajian, ngapa kamu? Kata suami. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kata suami. Ya Allah Kang, mau tak tili istrinya Bukades. Wih, kuning. Terus pengen. Makanya ibu-ibu, ini saran saya sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu rajin ke tempat pengajian, minta tolong kalau datang ke tempat pengajian mata dijaga. Bu, kalau datang di sini ada pengajian dari rumah ke rumah kan? Ada wirid kan? Kalau wiritan ibu-ibu, tolong jaga 2 hal. Pertama, jaga mata. Kalau masuk rumah orang, jangan semua lemari orang ditengokin, gordennya ditengok. Ya Allah yuk, kok cantik gorden lo yo. Aku ngomaku elek lo yuk. Bekas sarungi kakakmu tak kayak gorden. Jaga mata, ya Bu. Yang kedua, jaga mulut. Sebenarnya kadang-kadang ibu-ibu, adik, hei, kok sibuk main HP sayang? Hei, oke, nanti main HP-nya sayang ya. Harus manggil sayang Bu. Sayang bukan berarti aku ingin mendua. Panggilan aja, ayang beb. Bu,
Ustadz lenceh jari cangkem ibu-ibu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kadang-kadang ibu-ibu nih Pak udah baik, ikut yasinan, pengajian dari rumah ke rumah. Cuma yang gak enak itu kan kadang-kadang sebagian tempat waktu habis pengajian belum nyampe di rumah, pahalanya dah habis. Baru aja selesai mendoa, langsung komentar semua. Yuk, opo asin yo, lontongi yuk asin. Yuk, kok nggak koyo biasane yo asin. Ikulah yuk tatili moso iyo lontongi kok koyo atos yo. Mungkin iki lontong seminggu seng lalu lo yuk. Orang ente digedein kini. Mine yuk ya Allah yuk atos. Pas koyok makan lidi jadi ini. Yang lebih parah keropok yuk. Sallu ala nabi. Karena saya berulang kali ngasih amplop sama istri saya senantiasa membuangnya. Serius Pak. Kemarin aku pulang tablik akbar, ku kasih amplop istriku, kata istriku, dibuang. Kemarinnya lagi aku diundang menteri, saya kasih sama istri, dibuang Bu. Istri saya nggak mau amplop Bu. Bu, istri saya nggak mau amplop. Apa? Ya itu kan terserah dia, ngapa ibu yang repot jadi orang. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, enggak lah. Insya Allah lain kali kita sambung lagi. Ini kan kemarin acaranya ditunda ya, iya kan? Makanya jadwalnya jadi melambung ke Sumatera Utara Pak D. Nggak apa-apa Pak D ya. Terima kasih semuanya, Pak Kades, Pak Babinsa. Mudah-mudahan semua kita Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali, insya Allah. Percayalah Bapak Ibu, asal sesuai, saya pasti hadir lagi ke sini. Sesuai apanya Bu? Sesuai jadwal. Amplop. Kapan saya jadi ustadz ngarepin amplop? Untuk apa amplop 3 kalau nggak ada isinya? Buah durian, buah kedong-dong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Asalkan cocok. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, pantun untuk ibu-ibu. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu jangan tengok saya lama-lama, takutnya malam ini nggak bisa tidur. Khusus untuk bapak-bapak, saya bawakan dari India. Yesatehe arihi mutani fatehe, salima jaga lima mut pudu jatihi, hayu matinggir duku dunyai, keretum meretum, kahona pyarihi, kahona pyarihi. Bapak-bapak ngerti? Bapak-bapak ngerti? Yang sebelah atas ngerti? Tidak kan? Sama, aku juga nggak tahu. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang ingin melihat ceramah saya lengkap, nanti silakan cek di YouTube, namanya Ustadz Suwandi Aksi. Jangan lupa deh. Makasih. Kita doa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.